Bang Roy! Bang Roy! Bang, bang! Gini bang! Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital forensik. Mas Joshua, nanti akan Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang pernah ditunjukkan ke publik oleh Andi Azwar. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punya Bang Andi Azwar? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Kayaknya jawab dulu. Nah, ini serius ini. Saya nggak tahu. Bukan gini. Kenapa? Gini loh, saya ini kan nggak masuk. It's a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nah, iya udah. Sumbernya Andi Azwar. Saya juga masuk. Kasih juga saya. Yang ambil dari gambar Gak masuk akal. Yang ada basic question kan gini nih, saya dapat dari video untuk Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkep basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, kejelasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian kejelasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang beriman sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika berdua beda seperti itu. Saya lihat foto saya waktu Joko Widodo
hadir di sidang ijazahnya terbukti palsu, bukan momen bersejarah yang dinanti selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali pendengar sekalian di Menyala News. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia selamanya. Masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi tergugat. Seluruh mata tertuju padanya. Tidak sedikit yang berharap beliau bisa menjelaskan, bisa meyakinkan, dan bisa membungkam semua keraguan yang ada di masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dari awal ia duduk di kursi saksi, pengamat dan pengunjung sidang sudah melihat ketidaktentraman pada dirinya. Wajahnya terlihat tegang, berbeda jauh dengan penampilan percaya dirinya saat berpidato di depan rakyat. Saat majelis hakim mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rincian. Ya, penjemputan tanpa pemberitahuan. Jatuhnya sih bukan penjemputan tetapi penangkapan. Karena ya terlihat mengenakan rompi orange ya. Ya memang saya kira kalau saya melihat ya bagaimana ekspresi dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang kemudian sempat dalam pemeriksaan dan dokter menyarankan rawat inap ya, dan seterusnya, katanya ada penyakit bawaan lah atau apalah itu macam-macam. Tapi memang bukan soal penyakit bawaan atau seterusnya. Saya kira memang karena terkaget-kaget gitu ya, atau shock banget, atau juga kemudian kayak tidak menyangka gitu. Jadi batinnya kena nih, kok tiba-tiba ada polisi, istilahnya kaget betul misalnya, kan bisa aja jadi ya mentalnya kena atau apa misalnya kan begitu, atau mungkin kemudian kayak bukan kena mental atau bukan penyakit atau seterusnya, tetapi kemudian ya coba kita bayangkan kalau kita terkejut gitu ya, bukan terkejut dengan hal-hal yang lain, tapi terkejut dengan ada aparat kepolisian, aparat penegak hukum tiba-tiba ada di rumah tanpa ada sesuatu hal yang mungkin dikasih tahu, entah tanpa aba-aba, langsung ditangkap, main bawa aja misalnya begitu ya. Padahal yang satunya mungkin baru selesai acara atau acara apapun misalnya, kemudian tidur jam 3 misalnya atau jam 2 misalnya ya, masih begadang. Kemudian pagi-pagi banget katanya itu ya, tiba-tiba ada polisi mau menangkap. Gak ada persiapan, mungkin mandi pun belum sempat itu. Nah begitu juga dengan Dokter Tifa, katanya di apartemennya ya, mau udah senang-senang nih ya, masih slow-slow, senang-senang, masih relax, masih santai gitu ya, fokus lah, lebih tepatnya fokus ya. Kemudian mau ujian disertasi itu S3 katanya itu ya. Kemudian ada polisi tiba-tiba di
langsung kan kaget gitu loh. Ya wajar aja sih ekspresinya begitu menurut saya ya, karena bukan soal yang lain-lain menurut saya, tetapi kemudian ya karena terkaget-kaget itu, syoknya luar biasa mungkin ya, dikarenakan selama ini mereka sudah mematuhi aturan ya, aturan hukumnya atau sesuai prosedur lah, meskipun statusnya sebagai tersangka di wajib lapor, mereka lapor, bahkan kata Refli Harun kuasa hukumnya itu mengatakan hampir kurang lebih 30 kali wajib lapor dilakukan dan seterusnya. Dan kemudian bahwa ini bukan koruptor ya, bukan kejahatan yang melakukan pemerkosaan misalnya, atau pembunuhan, atau pelecehan, atau apapun misalnya yang betul-betul memang tindakan kriminal yang luar biasa jahatnya misalnya. Saya menilai ini hanya perbedaan pandangan soal ya soal ijazah yang diteliti. Nah, yang satunya meneliti ijazahnya asli, atau misalnya meyakini asli ada bukti-buktinya, dan si pihak Roy CS ini misalnya, atau Roy Tifa lah kita sebut itu, dengan keilmuannya, dengan keyakinannya ya, dengan hasil penelitiannya dan bukti-bukti temuan dan analisis dan macam-macam yang dilakukan, bahwa mereka meyakini bahwa itu palsu ijazah yang mereka teliti. Tetapi kan yang diteliti itu bukan yang dipegang Pak Jokowi, bukan, tetapi yang ada di postingan Dian Sandi itu ya, pokoknya yang tersebar di medsos lah. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, jadi memang saya kira ya bukan pelaku kejahatan sebenarnya, tapi kan ini seorang peneliti ingin meneliti, mencari tahu bagaimana fakta kebenarannya. Makanya kan sering disebut pejuang kebenaran. Tetapi memang ya berlebihan menurut saya si Roy, terutama Rosrio ya, dulu Rismond juga gitu ya, dengan lantang, keras, dan bahkan aktif kan di media televisi. Mungkin teman-teman tonton lah, saya nggak usah sebutkan lah. Tapi kan itu bagian daripada keyakinan dia itu. Walaupun berdebat, kan tukar pandangan juga, berdebat sengit, ada bukti macam-macam, data-data, bukti-bukti yang disampaikan, diperlihatkan dan seterusnya. Kemudian kan ya mungkin hampir setiap hari lah diundang di acara televisi, podcast dan sebagainya kan begitu. Nah, jadi artinya kalau dalam perspektif ilmiahnya menurut saya ya dibuktikan lewat kajian ilmiah juga kan begitu. Ya menurut keyakinan saya. Tetapi ya karena Pak Jokowi telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan si Roy atau siapa lagi yang lainnya itu hingga statusnya tersangka, kemudian ya jadi persoalan hukum, bukan lagi soal yang lain-lainnya menurut saya ya, penilaian saya atau menurut pandangan saya. Meskipun memang objeknya ijazah, tetapi karena masuk ranah hukum, jadi kayak ini pencemaran nama baik atau fitnah, pasal-pasalnya begini dan seterusnya. Jadi saya juga jadi agak bingung gitu. Dan seandainya misalnya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu di awal, gak akan seribet ini kan, gak akan sebertele-tele atau tidak akan seberlarut-larut ini. Tetapi karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah itu kepada publik atau kepada Rosrio ketika mereka katanya pernah ke Solo, teman-temannya itu ya, ke Solo terus seterusnya lah, silaturahmi dan macam-macam lah itu ya, entah pergi atau pokoknya ingin melihat lah ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitulah. Pak Jokowi nggak mau ngasih lihat. Nah, saya nggak tahu apa problemnya. Kemudian ya sampai hari inilah begitu. Dan masyarakat sekarang bukan lagi soal mungkin ya menurut keyakinan saya bukan lagi soal ijazahnya palsu atau asli, tapi mungkin ini
kapan Jokowi menunjukkan ijazahnya? Mungkin hari ini gitu ya kira-kira ya. Penilaian saya ya, menurut keyakinan saya mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia yang kemudian mendengar soal kasus isu-isu polemik-polemik ini gitu ya, bukan lagi, mungkin menurut keyakinan saya nggak peduli lagi lah ini statusnya asli atau palsu. Mungkin saja menurut keyakinan saya nggak peduli lagi. Tetapi yang mungkin menjadi keinginan banyak pihak hari ini, kapan Jokowi menunjukkan ijazah itu? Mungkin itu ya. Tapi Pak Jokowi sudah komitmen katanya akan membawa ke persidangan. Tidak hanya ijazah sarjananya, tetapi SD, SMP, hingga SMA. Nah nanti mungkin Senin, mungkin hari ini, atau besok, lusa, dan seterusnya, kalau lanjut bersidang ya ke pengadilan. Nah teman-teman menilai ini bagaimana, nanti boleh silakan disampaikan. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.